Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Clara Dinta Rene yang akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pencegahan COVID-19. Dalam penulisan makalah ini, kita akan bahas yang pertama, kata pengantar, yang kedua daftar isi, yang ketiga bab pertama. Dalam bab pertama ini, kita akan membahas yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penulisan. Bab kedua meliputi pembahasan dan bab ketiga meliputi penutup. Baik, kita akan bahas bab pertama. Dalam bab pertama ini, pendahuluan yang pertama latar belakang COVID-19. COVID-19 adalah sebuah virus atau parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virusnya dapat berproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri dalam sel inang, virus merupakan parasit obligat dan di luar inang sel menjadi tak berdaya. Biasanya virus mengandung sejumlah kecil asam nukleik atau DNA RND, tetapi tidak kombinasi keduanya. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini meliputi yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19? Yang kedua, apakah penyebab dari COVID-19? Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Yang keempat, bagaimana gejala-gejala COVID-19? Yang kelima, bagaimana cara penyembuhan dari COVID-19? Yang ketiga, tujuan penulisan. Penulisan ini bertujuan agar dapat menjelaskan yang pertama, untuk mengetahui gejala-gejala COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui cara pencegahan COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara penyembuhan COVID-19. Baik, kita akan memasuki bab kedua, yaitu pembahasan. Dalam bab kedua ini kita meliputi yang pertama kajian materi. Dalam kajian materi ini juga kita akan mengikuti pengertian teori. Baik, pengertian teori ini akan menjelaskan tentang virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang penyakit karena infeksi. Virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menjadi sebuah kematian. Severe Acute Respiratory atau sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya menyerang siapa saja. Baik, yang kedua adalah hakikat teori. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan
infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dalam infeksi pada paru-paru atau pernapasan. 1. Cara virus corona menyebar. Cara virus corona menyebar adalah karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebabnya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat. Baik, kita memasuki bab 3 yang kita bahas tadi kan, yang di pencegahan COVID-19 itu ada penutup. Bab 3 ini penutup. Kesimpulan, berdasarkan dari apa yang tadi kita bahas, saya mempunyai kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, aplikasikan bagaimana cara pencegahan pemerataan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan orang lain. Yang ketiga, COVID-19 adalah virus yang merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan beberapa komplikasi alat infeksinya hingga kematian. Sekian presentasi makalah dari saya. Terima kasih.